Banyak yang bilang motor custom itu cuman soal tampilan, tapi kali ini gue lagi ada di DJ Custom yang ada di Bekasi. Kali ini gue mau ngobrol-ngobrol langsung sama owner dari DJ Custom, yaitu Om Deddy. Nah, gue mau banyak tanya tentang soal percustoman duniawi ini, khususnya otomotif di Indonesia. Dan di sini udah ada dua motor spesial nih di depan gue dan di belakang gue yang bakal kita spill juga nanti di video. Pokoknya pantengin terus video ini karena kita bakal kulik-kulik dengan Om Deddy pastinya soal percustoman duniawi dan dua motor ini nih, PCX dan Stylo. Tentunya yang sudah pakai part dari kita. Yoi, let's go. Oke, sobat kita dan pasukan KRS, kali ini gue udah bareng sama Om Deddy dari DJ Custom. Nah, kali ini kita mau nanya-nanya Om. Siap, oke. Dunia percustoman nih. Kan banyak yang bilang kalau custom tuh bukan cuma soal tampilan. Kira-kira kalau dari Om Deddy nih, custom yang benar-benar custom tuh kayak apa sih? Custom, Yeah. Custom yang benar-benar custom ya. Mungkin kalau dari gue sendiri, tentunya custom itu merubah dari motor yang standar, kemudian beda dari yang bawaan pabriknya nih. Mungkin custom versi gue tuh ada beberapa level ya. Ya, Yang satu mungkin mulai dari ganti aksesoris. ganti aksesoris. Ya, itu Oke. menurut gue tuh hal yang mudah bisa dilakuin sama user-user motor nih, ya kan. Ganti aksesoris, kemudian naik grade berikutnya mungkin bisa naik ke painting. Painting. Ya, Oke. painting, kemudian masih belum merubah struktur body aslinya, desain body aslinya. Main carbon Kevlar. Carbon Kevlar. Ya. Oke, benar. Setelah main Boleh. carbon Kevlar, mungkin bisa naik grade berikutnya lagi, main ke area painting. Tadi Painting udah. painting, carbon Kevlar, kemudian bodyworks. Bodywork. Ya, itu Oke. menurut gue sih jujur dari beberapa segmen modifikasi itu yang cukup makan kreativitas tinggi, salah satu ada di bodyworks. Bodyworks. sih. Berarti kalau udah main di Bodyworks itu udah lumayan level tinggi lah ya. Iya, Jadi karena kalau untuk pemula tuh cukup di level 1 dan 2. biasanya gitu berurut ya, berurut Betul. gitu kan. Yang ringan-ringan dulu Ringan-ringan dulu. ganti baut, ganti kaliper. pengereman, kaliper, pengereman. master rem, kemudian kaki-kaki, Oke. ya suspensi gitu kan. Nah, Hmm. tapi sebelumnya ntar dulu nih, kalau biar lebih lanjut lagi, kita kan belum tahu nih, banyak yang belum tahu Om, DJ Custom tuh apa. Nah, kita tanya Om Deddy dulu nih, DJ Custom tuh sebenarnya tempat apa sih Om? DJ Custom. Nah, DJ Custom itu sebenarnya bengkel modifikasi. kalau modifikasi. Bengkel modifikasi motor yang gue diriin sekitar tahun 2009. 2009, wah Iya. udah lama banget ya Om. Alhamdulillah, waktu itu umur gue masih 19 tahun. Wih, gokil. Sekarang berapa nih Om? Sekarang ya masih imut-imut lah ya. Gitu ya. Jadi 2009 gue mulai merintis bengkel ini dulu. Nyales dulu gue tuh, Nyala. door to door, jualan Oke. pensil. Kecil. Ya, ke Otista, ke Bonjeruk, apa segala macem. Kemudian main fiber, custom body, nawar-nawarin. Dulu masih pakai Facebook, ya kan? Ya, 2009 Facebook. Masih pakai Facebook, ya kan? Nah, itu seiring berjalannya dengan waktu, kita merambah ke painting, bodywork pastinya, ya kan? Terus di 2014 kita mulai garap mobil juga. Wih, mobil juga Body berarti. kit mobil, painting mobil gitu. Aksesoris tentunya udah jadi bagian dari proses modifikasi. Karena ya itu udah Iya, jagoannya lah, iya ibaratnya karena ya. kita custom bodyworks, painting pasti kan beberapa customer juga merubah aksesoris lainnya, pengereman, suspensi. Karena kalau standar aja kayaknya kayak ada yang kurang. Pasti gitu ada yang ya. kurang gitu, pasti ada yang kurang. Nah itu kita basically dari bengkel modifikasi motor dan mobil gitu. Oke, jadi itu teman-teman DJ Custom tuh bergerak di bidang untuk modifikasi yang lebih proper lagi, yang nggak bisa sembarang orang bikin lah ibaratnya. Jadi kalau kalian mau modif yang dibikin kayak motor GP, Ya. terus pokoknya bodyworks Level terus up. ya level up bisa banget ke DJ Custom. Ya, alhamdulillah juga kita udah berapa tahun terakhir juga jadi vendor resminya dari Astra Honda Motor. Wih, Jadi gokil.
kalau teman-teman mungkin ada beberapa karya-karya DJ custom yang di-display sama AHM di PRJ. Oh iya, contohnya yang PCX itu ya. Ya, yang PCX Anomali. Anomali. Nah, ntar kita bakal kasih videonya di. Ya, itu kita ada beberapa unit-unit launching terbaru dari AHM itu behind the scene-nya di belakang layar kita yang Jadi yang untuk build. versi motor modifnya gitu. Keren. Jadi kalau kalian lihat di pameran-pameran ada motor-motor unik, itu nggak jauh-jauh dari DJ Custom yang bikin kayak gitu. Pokoknya kalau ada logo DJ Custom udah pasti DJ Custom. Yes, betul. Oke. Kalau di Matic nih Om, kira-kira banyaknya apa sih? Kalau yang gua lihat kan kalau Matic nih, kalau yang udah main bodyworks tuh rata-rata dibikin ya moge look. Contohnya ya kayak PCX Anomali atau enggak Vario yang dibikin monoshock, belakangnya dibentuk MotoGP juga ada kayak gitu. Iya. Apakah di sini juga rame kayak gitu Om? Di sini ada beberapa. Kita juga garap Matic juga kan. Contohnya kayak yang pernah kita garap tuh ada PCX Anomali ya kan. Itu bodi belakang kita terinspirasi dari MotoGP. Yang kita kasih semuanya suspensi sampai pengeremannya semua produk dari kita ya kan. Kemudian kalau kayak Honda Cell 160 kita cukup buat ini ya aksesoris plug-innya aja. Kayak semacam headlamp, kemudian undercoil, body extension. Karena memang body motor zaman sekarang udah berkembang pesat desainnya. Udah keren kok. Udah keren banget. Dibandingin sama dulu lebih kotak-kotak, landai, kurang sporty. Sedangkan masyarakat Indonesia tuh sukanya tuh yang tampilnya tuh sporty. Ya, contohnya ya kalau yang baru-baru ada Vario, ada Aero gitu. Betul. Itu udah keren-keren kan, udah runcing-runcing. Jadi ya tugas modifikator nggak terlalu berat untuk merombak total bodinya tuh. Tinggal tipis-tipis aja lah ya. Tipis aja udah ganteng memang gitu. Itu aja tapi gitu. ya itu yang penting aksesorisnya juga jangan yang abal-abal ya Om ya. Jangan yang abal-abal, harus yang kelihatannya bagus doang. Iya, karena kan jangan asal nemplok tapi safety juga dipertimbangkan, build quality-nya, desainnya gitu kan. Dari segi build quality, desainnya, after sales-nya juga pasti Om. After sales-nya juga jadi pertimbangan juga. Buat apa udah beli barang bagus di tampilan tapi nggak ada after sales-nya kan susah juga ya. Repot karena kan butuh seal, butuh apa. Betul. Karena kan motor kita nggak cuma kita pajang doang ya. Iya dong. Harus layak jalan juga, kita pakai juga gitu kan. Ketika misalnya ada satu lain hal butuh part-part tambahannya kan tinggal di ini aja, tinggal calling bagian brand tersebut buat perbaikannya. Iya, kalau kita cuman mau beli terus nggak dipakai ya nggak masalah, tapi kan kalau udah dipakai bertahun-tahun kan pasti ada waktu untuk mengganti lagi kan. Peremajaan part-part tertentu kan pasti kayak seal itu kan kalau seiring berjalannya waktu kan pasti aus kan ya Om ya. Kalau misalnya partnya KW atau barang yang dari mana asalnya nggak tahu ya kan, dia beli yang penting lagi rame nih barang gue mau beli ya, nanti saat rusak nggak ada partnya bingung ya. Iya pastinya sih gitu sih, makanya pemilihan aksesoris serta brand itu juga jadi salah satu poin penting juga. Betul. Supaya nanti kita pakai motor selain motornya bagus, nyaman juga pastinya. Gitu. Oke, sekarang kita cerita-cerita sedikit untuk PCX Anomali biar lebih detail lagi ya. Nah, PCX Anomali ini sebenarnya konsepnya apa sih Om selain yang kita tahu MotoGP ini? Terus part apa aja yang dipakai di situ dan poin uniknya di mana yang mungkin orang kalau ngelihat doang, oh kayaknya ini mau MotoGP doang. Sebenarnya ada poin uniknya yang kita orang nggak tahu. Boleh diceritain Om? Jadi kita build history dari PCX Anomali itu sebenarnya mungkin semua orang bisa bangun motor. Ya. Tapi belum tentu semua orang itu bisa mendapatkan kepercayaan ngebangun motor. Nah, masalahnya adalah plot twist-nya adalah ini motor dibangun oleh DJ Custom unit dari AHM. Gitu. Langsung di pusat. Langsung dari pusat. Kenapa kita garap PCX Anomali itu? Sebelumnya itu kita menang kontes. Jadi national champion Honda Modif Contest ya. Kita jadi national champion. Kemudian AHM itu punya program namanya Honda Dream Red Project. Nah nih impian ini project impian lo nih gitu kan, lo mau bikin apa sih? Nah kita dapat tantangan karena kita pemenang national champion, kita dikasih satu unit motor, yaitu tantangan waktu itu kemarin PCX 160. Gue tantang nih, lo bisa kan nih bikin motor bagus atau gimana konsep lo deh gitu kan. Lo desain, kemudian desainnya pitching ke bagian desainernya Honda,
Jadi kita sempat sekolah desain singkat juga di Honda. Dikasih kelas tuh ya. Dikasih kelas bagaimana kita rancang bangun, motong rangka, ngedesain aerodinamis. Itu kita belajar singkat tuh, gitu kan. Jadi desainnya juga kan nggak boleh asal jadi, harus melalui beberapa pertimbangan para mentor-mentornya juga. Akhirnya gue terinspirasi, di mana ya, gue mikirnya pecek mau dibikin apa. Kalau cuma bodinya masih standar, kemudian pasang aksesoris dan di airbrush kan ya biasa aja. Orang bisa. Gue mau ngapain ini body PCE kan karakternya tuh kayak motor metik keluarga ya. Gitu kan ya. Itu yang susah tuh. Susah, jujur susah. Jadi gue juga akhirnya udahlah, karena DNA-nya di JKS itu rata-rata motor sport. Udah gue teplokin aja deh pakai MotoGP deh gitu kan ya. Kebetulan di ACC kan, inspirasi dari MotoGP Honda RCV, motor balapnya kan. Nah, gue desain lah, gue ambil bodi belakang itu masukin ke PCX 160, ya kan. Gue ajukan desain itu, kemudian bagaimana cara gue mulai motong rangkanya, suspensinya gimana supaya tetap safety. Ya, di approve lah desainnya. Desainnya di approve. Lanjut finalisasi berikutnya. Akhirnya dimatangin lagi aksesoris apa aja yang akan nempel, budgetingnya gimana, apa segala macam. Ketika semua sudah di ACC, langsung lah unit itu dikirim ke DJ Custom, dikasih timeline 3 bulan untuk kerja itu unit. 3 bulan itu. 3 bulan untuk kerja itu unit. Cepet banget 3 bulan tuh kalau untuk custom bodywork itu cepat loh termasuk. Wah, itu fast track banget lah ya kan. Karena bodinya kita bikin banget dari nol kan. Iya, nggak ada molding. Kita bikin banget dari nol. Setelah bodyworks kita udah fokus. Kemudian aksesoris penunjang lainnya juga kan jadi peran penting juga kan. Akhirnya PCX itu kita adopsi, kita kasih beberapa part aksesoris, suspensi dari depan pakai upside down punya kita juga. Swing arm belakang itu kita bikin custom, kita bikin monoshock, pakai monoshock punya kita juga tabung. Ya, kemudian untuk bagian pengeremannya ya dari depan master rem kanan kiri pakai punya kita juga yang radial, bawah kaliper double tuh depan ya, 4 piston itu pakai punya kita juga, dan belakang juga kaliper pakai punya kita juga. Berikut dengan cakram depan belakang itu sepaket tuh. Akhirnya jadilah itu unit tuh PCX 160. Nah, setelah itu jadi, itu motor dipinjam sama Honda selama 1 tahun, bahasanya dipinjam kan, karena kata Honda nanti buat lu motornya, jadi bahasanya kita pinjam setahun ya, untuk dibawa keliling lah, untuk roadshow. Selama 1 tahun motor PCX Anomaly itu dipakai roadshow sama Honda di 4 event otomotif gede di Indonesia. Gokil tuh. Mulai dari PRJ 2 minggu tuh ya kan. Ya, PRJ 2 ada 2 minggu ada kalau nggak salah. IMOS, IMS ya kan, kemudian Custom Fest ya kan. Nah, tuh selama 1 tahun. Setelah 1 tahun beres, akhirnya motor itu dikirim balik ke para pemenang gitu. Nih, yaudah nih, taruh di bengkel buat tanda mata lah ya kan. Nah, itu biar orang tahu lah. Iya, kenapa tadi gue bilang semua orang bisa bangun motor, bisa beli motor, mungkin bisa bikin lebih hedon juga. Tapi untuk mendapatkan pengalaman, experience yang nggak semua orang bisa dapat, itu gue bersyukur sih. Karena bisa dapat kepercayaan, dikasih 1 unit dan dikasih diajak kolaborasi sama ATPM langsung. Iya, jadi langsung uang pusat lah ibaratnya. Iya, dan itu pun nggak cuma di modif aja, tapi di test ride kan. Iya. Waktu itu di test ride di Jogja ya, gue jalan dari mana ya? Dari Solo sampai gue lupa Klaten apa mana lah. Tapi selama 2 hari 3 malam ya, kalau nggak salah ingat. Itu perjalanan tempuh sekitar 150 km. Test ride motor itu. Dan nggak ada masalah. Alhamdulillah nggak ada masalah. Gunung Kidul tuh ya kan. Oh iya. Itu kan jalurnya gini ya, Om ya. Iya. Gua gak deg-degan sebenarnya. Takutnya ada yang rontok nih. Karena kan bener-bener fresh. Udah langsung jalan. Iya, motor juga nggak bisa buat test ride lama-lama di sama waktu pas bikin gitu kan. Ya udah, akhirnya alhamdulillah sih aman gitu, malah larinya nggak bisa pelan, tikungan. Takutnya untungnya monoshock juga stabil kan, nggak bumpy apa segala macem. Itu sih pengalaman yang sangat seru banget, bukan sekedar ngebangun motor sampai jadi apa, tapi di belakangnya itu tuh motor itu dipublikasi di 4 event otomotif gede, kemudian kita dikasih test ride, kemudian kita ya jalan-jalan sambil ngetes itu motor. Jadi terus juga selain tadi gue lihat ada PCX Anomaly, gue lihat juga tadi ada Stylo. Stylo juga pakai full part kita nih, Om. Iya. Jadi mau nanya, Om. Kan di Indonesia banyak nih ya aksesoris part merek lain gitu. Kok bisa sih Om milih kita nih sebagai pelengkap dari modifikasi Om? Kenapa nih kira-kira? Ada apa sih dengan produk kita? Apakah emang produk kita ini bagus, after sales-nya bagus, atau emang
suka aja gue beli gitu. Boleh cerita Om? Oke, yang pertama gue pilih kita buat di motor Stylo 160 ya kan ya. Satu, waktu itu Stylo 160 pun launching kita yang pegang. Pertama di Indo. Uang pusat susah Ya, Stylo 160 itu pertama kali launching di Indonesia, kita yang bikin versi modifikasinya juga dipercaya oleh Astra Honda Motor. Dan kita diajak berdiskusi part apa nih yang bisa cocok di motor 160. Oke. Dari suspensi depan dan pengereman dan sebagainya lah gitu kan. Akhirnya terpilihlah, wah ini bagus nih kalau pakai upside down nih gitu kan. Waktu itu kan Stylo 160 masih baru banget di Indo. Baru banget. Bahkan kita sempat develop bareng mungkin ya gitu kan ya. Kita pengen bikin Stylo 160 ada upside down. Berarti gue orang pertama yang pakai 160 ada upside down dong. Bener. Ya kan? Kalau yang pakai 160 pertama tuh Om Deddy. Ya, Stylo 160 pakai upside down. Produk kita itu gue orang pertama di Indo. Iya, sombong banget. Canda-canda. Tapi itu fakta. Karena gitu kan. Produk kita cukup lengkap untuk Stylo ya Om, dari pengereman, suspensi, dan master rem pastinya karena Stylo ini basicnya nggak beda jauh sama Vario ya Om ya. Iya. Banyak part yang bisa digunakan. Selain kayak gitu. Nah, akhirnya itu motor launching kan, launching dan banyak banyak respon positif dari user Stylo juga. Akhirnya aku mau dong bikin upside down begitu. Berapa dong? Mau dong. Padahal upside down belum plug and play banget waktu itu kan. Akhirnya ya udah dari situ artinya kan menurut gua sebuah modifikasi sukses itu adalah modifikasi yang bisa menginspirasi orang banyak dan diduplikasi. Nah, itu. Ya, jadi kita jangan bilang gue nggak suka nih karya gue dicontek. Jangan ke situ dulu. Itu negatifnya mungkin. Positifnya adalah artinya kan ide-ide kita kan diterima oleh masyarakat, dipakai gitu kan. Artinya kita bisa menginspirasi para modif lovers nih, pecinta modifikasi ya kan. Jadi ada inspirasi kayak gitu. Nah, kemudian di Stylo gue sendiri akhirnya gue pasang lagi upside down juga nih ya kan. Tapi gue sempet request kan. Ya, di downsize. Nah, downsize itu yang belum pernah kita lakuin sebelumnya. Gue baru kali ini nih di unit yang ini nih, gue minta bisa nggak sih ini kalau di downsize ya? Gue minta nih request sama langsung dari pusat ya kan. Downsize dong biar makin padat. Stylo 160 gue di aminin lah sama Mas Noval dan tim kita. Minta kemarin berapa? Kurang lebih 3 cm. Kurang lebih 3 cm. Stylo 160 gue itu downsize kurang lebih 3 cm. Jadi tampilannya makin padat. Ya kan? Setelah upside down depan ini di downsize, suspensi belakang juga sekalian. Ya kan rasakan nggak mungkin motor terlalu numpuk ya. Pakai yang lebih pendek Sekitar sisi 310 320. Ya, selisih kalau nggak salah, ingat kemarin ngukur selisih 2 cm kalau nggak salah. Kurang lebih. Akhirnya jadi motor makin padat tuh. Makin padat depan belakang. Ya kali suspensi doang kan. Iya. Pengereman sekalian ya. Biar nggak standar banget ya kan. Ntar ada cuplikannya di video ini. Nah, kaliper depan akhirnya gue pilih pakai 4P piston, monoblok. Belakang juga 2P ya kan. Monoblok juga. Nah, depannya kabar bagusnya adalah gue udah pasang dan itu bisa dibilang hampir PNP lah. Hampir PNP. Tapi nanti gue review detailnya nanti ya. Boleh. Yang belakang gue harus buat bracket kalipernya karena nggak pas sama dudukan swing armnya itu. Jadi harus ada penyesuaian. Ada penyesuaian. Jadi biar bengkel kecipratan ongkos jasanya juga. Iya. Jangan pas-pas banget ya. Jadi kalau kalian ribet nih, udah ke DJ Custom aja. Udah gitu. Ada dan kalau nggak salah nih Om Deddy juga jual paketan ya Om ya. Iya, jadi betul. Kalau mau sama nama motornya Om Deddy atau mau sesuai lah sama yang di video-videonya Om Deddy, bisa langsung kontak Om Deddy. Jadi teman-teman nggak usah pakai ribet. Kita settingin yang dalam kota mau datang tinggal pasang bisa. Yang luar kota barang yang mau dikirim yang pasang tinggal pasang juga bisa. Udah kita settingin soalnya gitu kan. Terima beres lah ya. Terima beres. Kaki-kaki depan, kaki-kaki belakang kita bisa settingin gitu. Nah, jadi tampilannya juga desainnya keren, kemudian secara build quality-nya juga oke, dan terakhir juga after sales-nya ya tadi kita bilang ya, karena kita punya produk ya, gue juga kan penyedia jasa ya. Kita juga entah itu kita ngerjakan painting, body custom dan sebagainya. After sales itu kan penting, jangan sampai kita cuma manis bagus di pelayanan jualan pertamanya doang. Ketika customer ada kendala, slow respon ataupun mungkin lama atau apa segala macam ya, itu jangan sampai lah. Dan kita gua akuin untuk selain build quality-nya oke, after sales-nya juga enak nih gitu kan. Ketika gua ada kendala atau apa bisa direspon dengan baik gitu. Mungkin nggak selalu cepat tapi dengan baik, karena kan siapa tahu sibuk juga gitu kan ya.
Gitu sih. Sebenarnya gini Om, Hmm. kalau untuk after sales kita tuh nggak pakai bot Om, jadi Oke. bener-bener human to human lah. Jadi yang balas orang, jadi nggak bakal tuh ada yang halo selamat malam gini, nggak ada. Iya Om. iya iya Jadi iya iya. Kita dilayani dengan orang, jadi kalau ada delay sedikit, mungkin lagi balas yang lain Padet, kayak gitu. Banyak gitu Padet. kan. Sebenarnya harapannya nggak banyak sih Om, karena kan Hmm. kalau banyak yang komplain berarti produk jelek dong. Oke, paham. Tapi paham. kayak gitu, jadi kita menyediakan after sale yang lumayan cukup baik. Oke. Karena nggak bisa kita bilang baik banget, nggak bisa. Cukup baik untuk sampai saat ini. Kita juga ada garansi pembelian produk 6 bulan gitu Om. Dan Udah garansi juga kan ya. dan kita part-part spare partnya itu lengkap. Jadi nggak usah khawatir kalau beli part tahun ini, tahun 2 tahun 3 tahun Oh, kemudian oke. nggak ada Oke. spare partnya tuh jangan khawatir, kita Oke. lengkap kayak gitu Om. Oke. Jadi nggak kita jual putus lah ibaratnya. Betul. Ah, Itu paling penting sih itu sih. Penting, Supaya Om. karena kita pakai barang bukan cuma sebulan 2 bulan ya. Nah, Pengennya kayak gitu. lama awet gitu kan. Tuh. Oke, nah terakhir Om. Jadi itu dia sobat kita dan pasukan KRS menurut Om Deddy DJ Custom soal percustoman duniawi. Oke Om, terima kasih banyak atas waktunya Om. Siap, sama-sama. Nanti kita bakal ada sharing-sharing lagi, kita bakal bekerja sama lagi pastinya. Kayaknya asik juga main kesini Om. Ayo dong, rutin dong. Kan masih yang dari luar kota aja bisa ke DJ Custom. Siap. Customer DJ Custom dari Bali, ada Medan, Palembang, Kalimantan. Pokoknya mungkin skala nasional alhamdulillah udah banyak. Surabaya juga banyak yang ngirim motor ke kita. Masa yang satu daratan Siap. sini Aman aja. nggak rutin ya kan? Tinggal main ke sini ya kan. Alhamdulillahnya kita juga udah kirim juga ke luar negeri, Wis, ke Australia. Australia. Gue pernah nih, gue pernah kirim body kit Ninja ke Australia. Oke. Kemarin Iya, kirim oke. Vario 160 itu ke Thailand. Kemudian kemarin kita sempat kirim juga ke mana ya? Satu lagi, lupa. Malaysia on the way. Oke. Yang Nanti kita produk DJ Custom di Malaysia ya. Oke, pokoknya sukses terus untuk Om Deddy dan DJ Custom pokoknya. Amin. Oke, dari gua cukup sekian. Nanti kita bakal lanjut lagi ke builder selanjutnya atau ya banyak lah program ini bakal kita terusin. Di kalian pantengin aja untuk kelanjutannya. Dari gua begitu aja. See you. Oke. Lihat padanya, rasakan bedanya.